semua. Oke, yang kami hormati para narasumber, Pak David Sihombing, Eskom, Pak David Sihombing, Eskom, CPM, Propleo, dan kawan-kawan serta rekan-rekan peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan malam ini. Selamat datang di webinar sharing session series ke-17 yang diselenggarakan oleh MT UKI, Program Studi Magister Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia, dengan tema malam ini yaitu Techno-Economy Analysis for Project Investment Decision. Pada kesempatan kali ini, kegiatan webinar ini dilaksanakan bekerjasama dengan Mas Sebi, ya Pak David, dari Mas Sebi, Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia. Oke, Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian yang mungkin belum familiar dengan Mas Sebi, secara singkat, Mas Sebi merupakan sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi para profesional akademisi, praktisi, dan pemerhati di bidang sistem energi berkelanjutan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta membangun kolaborasi dalam pengembangan sistem energi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi kolaborasi antara MTE dan Mas Sebi pada malam ini dalam kegiatan ini tentunya menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik untuk mempertemukan perspektif antara akademik dan praktis, khususnya dalam melihat bagaimana aspek teknologi dan aspek ekonomi dapat berjalan bersamaan dalam pengambilan keputusan proyek maupun investasi. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, di tengah dinamika bisnis dan pengembangan teknologi yang semakin cepat, keputusan untuk menjalankan suatu proyek atau melakukan investasi tidak cukup hanya didasarkan pada pertanyaan, apakah teknologi ini dapat diterapkan? Kita juga perlu menjawab pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah proyek tersebut layak secara ekonomis, memberi nilai tambah, dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko yang dihadapi? Ya, disinilah tekno-ekonomi analisis menjadi penting. Ya, melalui pendekatan ini, aspek teknis dan aspek ekonomi dapat dianalisis secara terpadu, sehingga kita dapat memperoleh dasar yang lebih objektif, struktur, dan komprehensif dalam menentukan apakah suatu proyek atau investasi layak untuk dilanjutkan. Nah, pada kesempatan webinar ini kita sudah hadir di sini eh, Pak David Siombing, Eskom CPM, yang nanti akan memberikan banyak insight, pengetahuan, dan pengalaman berharga yang dapat kita peroleh dari beliau. Di sini beliau telah hadir. Mari kita dengarkan dan siapkan catatannya dan juga pertanyaan terbaiknya. Di akhir sesi pemaparan materi kita akan ada open diskusi. Oke, untuk memperhemat waktu, tentunya dipersilakan Pak David untuk memaparkan materinya. Setelah pemaparan kita ada sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak David. Baik, Selamat terima menikmati. kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat malam Bapak Ibu akademisi dari UKI Jakarta dan juga beberapa teman-teman yang mungkin berasal dari luar Jakarta dan juga kepada Prof. Leo untuk waktu dan kesempatannya yang sudah mengundang Mas Ebi. Di hal ini diwakili oleh saya untuk bisa sharing session. Kenapa saya bilang ke Pak Taran dengan Pak Eko judulnya pakai sharing session aja lah. Karena memang saya latar belakangnya bukan akademisi, saya lebih ke praktisi, ya jadi nanti akan beberapa ada hal yang mungkin kita mau sharing, dan latar belakang saya bukan pendidikan teknik atau engineering seperti Bapak Ibu semuanya yang ada di MTE, ya jadi mungkin ada beberapa istilah-istilah yang saya tidak terlalu common untuk menjelaskan, tetapi mau tidak mau dalam industri yang saya kerjakan itu saya harus mau tidak mau berusaha untuk mengerti. Ya, nanti kita coba akan sama-sama sharing. Baik, kita mulai dari slide pertama. Pak Tarat mungkin bisa bantu. Udah terlihat ya Bapak Ibu ya, slide-nya.
Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Ya, mungkin kasih di slide view, Pak. Di Zoom, Ya, Pak, di Zoom. sudah Pak, sudah terlihat. Padahal Baik, belum full. ya, belum slide view. Ya, sambil kita menunggu, sebenarnya sesi ini menurut saya sangat padat, Pak. Ya, dan saya juga sampai 4 kali melakukan revisi dari slide ini. Dari awalnya dari 40 slide saya press semuanya menjadi 25 slide kalau tidak salah. Karena kenapa? Karena memang kalau kita bicara techno-economic analysis ini satu hal yang satu paket luas sekali. Dan biasanya kalau saya bercerita ini di depan teman itu makan waktu 2-3 hari, Pak. Bahkan saya kemarin baru pulang dari Kalimantan Selatan membawa rombongan di sana. Itu ada salah satu pejabat di Bank Indonesia, kita coba sempat sharing dari hasil diskusi kita selama 2 hari di sana, dan ternyata mereka punya kebutuhan untuk hal-hal seperti ini. Karena tanda kutip namanya pemerintahan itu kadang-kadang mereka hanya lebih paham mengenai masalah technical engineering-nya, oke, mereka paham gitu. Tapi begitu diimplementasikan ke economic scale, itu mereka agak bingung tuh. Tapi nggak apa-apa. Dalam waktu 1 jam ini saya akan coba padatkan materi yang seharusnya 2-3 hari. Kenapa sampai 3 hari? Karena kadang-kadang ada salah satu poin-poin yang sifatnya custom, Pak. Jadi kita nggak bisa bicara PLTA, PLTS, atau PLTGU itu akan sama sistem perhitungannya secara teknologinya akan berbeda. Baik, kita mulai saja, Bapak. Baik, Pak Taran, next slide. Oke, perkenalkan diri saya David Tigor Haposan Sihombing, itu nama lengkapnya Pak ya. Saya lulusan dari Gunadarma, kalau orang bercanda itu lulusan dari mana Pak David? Saya bilang dari USU, Universitas sebelah UI gitu ya. Atau sekarang ada namanya UGM, Universitas Gunadarma Margonda ya. Jadi kira-kira itu plesetan-plesetannya. Dan saya lulus tahun 95 dan saya baru pensiun dari pekerjaan saya. Awalnya saya itu di perusahaan oil and gas, penunjang oil and gas, dan selama hampir 10 tahun saya di sana dipercaya untuk posisi business analyst, monitoring and controlling head. Jadi hampir seluruh proyek ataupun seluruh perputaran perusahaan tersebut minimal harus saya yang ketahui. Itu kira-kira. Dan latar belakang saya cukup beragam, mulai dari perbankan, financial institution, sampai ke beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, sampai terakhir saya di perusahaan oil and gas. Saat ini saya aktif di 2 asosiasi, yaitu di Aspermigas, Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Saya di sana sebagai business development, departemen development-nya, dan juga untuk special event. Dan puji Tuhan, di Masebi saya dipercaya sebagai sekretaris, dan di sini ada Pak Taran, itu rekan kita di Masebi. Beliau itu adalah yang mengurusi SDM dan training dan hal-hal seperti inilah kira-kira. Di sela-sela kesibukan saya saat ini sebagai independent business consultant, saya mengisi waktu saya untuk menulis beberapa e-book. Dan e-book ini ada yang sifatnya internal atau spesifik. Ada permintaan dari perusahaan-perusahaan, misalnya tolong dibantu dong untuk financial analisis perusahaan saya, nih kita coba bantu. Tapi ada juga yang khusus untuk kebutuhan beberapa organisasi tertentu, kita lakukan penulisan, kemudian kita share ke mereka. Jadi itu kira-kira kesibukan saya selain beberapa perusahaan yang selama 2 tahun ini saya sudah coba handle, membantu mereka melakukan perbaikan-perbaikan, baik itu dalam sistem organisasi, manajemen, finansial, dan bisnis development-nya, serta sales and marketing. Kira-kira itu Pak perkenalan dari saya. Lanjut Pak Taran, mohon izin.
Ya, kita perkenalan sedikit Mas Ebi. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, ini adalah perusahaan nirlaba khusus untuk masalah-masalah energi terbarukan. Ya, jadi kita concern untuk net zero emission di tahun 2060 nantinya. Oke, ini adalah salah satu gambaran secara singkat mengenai Mas Ebi. Baik, lanjut Pak Taran. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan ya salah satunya adalah memberikan edukasi dalam bentuk webinar. Pataran itu punya target itu 1 bulan itu harus minimal 2 kali webinar. Ya, dan dalam waktu 2 bulan itu minimal ada 1 workshop yang cukup besar, dan memang itu berbayar kalau workshop, tapi kalau webinar kita biasanya selalu gratis. Jadi teman-teman mahasiswa atau Civitas Akademi dari UKI jika ingin bergabung dengan kita akan mendapatkan benefit-benefit seperti webinar saat ini. Ya, selain itu kita juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan, baik itu sebagai sponsorship medianya ataupun mungkin ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka. Baik, lanjut Pak Taran. Nah, ini adalah visi misi kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di website kita www.masebi.org. Baik, lanjut Pak Taran. Nah, superorganisasi seperti ini, kita ada penasehat, pembina, dewan pakar, kemudian ada ketua, dan posisi saya di sini adalah sebagai sekretaris atau biasanya disebut sebagai sekretaris umum, karena saya punya ada 2 sekretaris lagi di bawahnya, kemudian ada departemen-departemen. Dan sebagai informasi, kami masih terbuka ya untuk Bapak Ibu dan Civitas Akademi yang ingin bergabung, beraktivitas di Masebi. Kita masih ada struktur organisasi yang masih kosong. Misalnya saya punya keahlian di CCS, CCUS yang saat ini kan sedang booming. Boleh nanti bisa bergabung dengan kita untuk bisa memberikan sumbangsinya, apa yang bisa kita lakukan. Syukur-syukur kita bisa menjadi bahan masukan bagi MPR, DPR, atau partai politik untuk mengelola bagaimana CCS, CCUS itu bisa dimanfaatkan dengan baik di Indonesia. Baik, lanjut Pak Taran. Nah, ini yang terbaru. Jadi tanggal 6, 7, 8 Agustus kemarin, kita diminta oleh Bank Indonesia untuk menseleksi perusahaan-perusahaan under atau anggota Masebi untuk mengikuti sebuah acara yaitu kita sebut dengan BBF, Borneo Business Investment Forum atau Energy Forum. Karena memang rata-rata di sini dari 15 total project yang di pitching atau yang ditampilkan oleh pihak BI itu rata-rata adalah memang energi terbarukan, termasuk di dalamnya waste to energy, kemudian PLTA atau misalnya mini hydro seperti itu. Ya, jadi ini ada 12 proposal yang masuk ke saya, kemudian saya analisa, 9 yang lolos yang kita lakukan analisanya, kemudian kita kirim ke Bank Indonesia, dan di Bank Indonesia prosesnya mereka di screening lagi Pak. Jadi dari 9 itu muncullah 4 perusahaan ini sebagai perwakilan. Dan puji Tuhan dari 4 perusahaan ini, ada 3 itu yang berasal dari negara lain atau negara China. Ya. Baik, lanjut Pak. Nah, ini foto-fotonya, kita sangat disambut baik di sana, dan total investasi yang ditawarkan itu sekitar 62,5 triliun dari 15 proyek tersebut. Dan 4 dari proyek itu, atau sekitar hampir 10 dari proyek itu diminati oleh perusahaan-perusahaan yang kita bawa dari 4 perusahaan tersebut. Baik Pak, lanjut Pak. Baik, itu kira-kira perkenalan kita dari Masebi. Jadi kalau ada ketertarikan Bapak Ibu untuk mengembangkan diri, baik itu dari segi personal ataupun perusahaan ingin bergabung, kami sangat welcome karena kami juga masih butuh
banyak masukan dan pendapat dan juga arahan dari teman-teman sekalian yang saya rasa jauh lebih expert daripada kami saat ini. Baik Pak, lanjut Pak. Nah, ini apa yang akan kita bicarakan? Kita bagi 3. Jadi seperti saya bilang di awal, sebenarnya ini adalah sesi 2 hari atau 3 hari yang kita coba padatkan kira-kira lebih sekitar 1 jam. Jadi kita akan bagi 3. Yang pertama itu adalah untuk sesi pengenalan. Kenapa sih harus tekno-ekonomik atau kita sebutnya nanti biar lebih familiar sama-sama TEA gitu Pak ya, biar gampang gitu atau lebih familiar. Kemudian kita akan masuk ke part yang kedua, sebenarnya TA itu apa sih komponen-komponennya? Nah, nanti kita akan bedah satu-satu dan nanti saya akan usahakan setiap komponen akan ada studi kasus. Moga-moga nanti studi kasusnya ada yang familiar dengan kejadian atau aktual yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Nah, terus yang part yang ketiga itu akan kita lebih kepada untuk merekapnya semuanya, dan saya akan coba berikan highlight 10 hal yang mungkin yang harus teman-teman harus siapkan dirinya untuk menghadapi kemajuan teknologi ke depannya. Baik, lanjut Pak. Oke, sekarang kita bicara mengapa tekno-economic analysis. Ya, jadi di sini saya coba berikan gambaran secara singkat. Kadang-kadang dengan kondisi alternatif A dan alternatif B ini, kebiasaan kita biasanya akan memilih, yang penting paling murah. Karena kita lihat dari investasinya, alternatif B ini jauh lebih murah, 30% dibandingkan alternatif A. Kemudian kita lihat lagi, efisiensi energinya kalau kita membeli produk ini, alternatif B itu jauh lebih sedikit tapi, ya kan, jadi ada kontradiktif nih. Yang satu alternatif A capeknya lebih besar, investasi awalnya, tapi efisiensi energinya dia lebih besar dibandingkan yang alternatif B. Kemudian umur asetnya lebih tinggi. Kemudian maintenance-nya tinggi juga, tapi tinggi gitu loh. Nah, teknologi resilience-nya gimana? Lebih advance. Jadi alternatif A ini adalah teknologi yang terbaru saat ini. Apapun tentu nanti pilihannya, produknya. Apakah Bapak Ibu ingin berusaha untuk membeli mesin boiler, atau mungkin membeli teknologi mini hydro yang terbaru, ya kan? Nah, kita harus melihat bahwa alternatif-alternatif yang disuguhkan di depan kita itu belum tentu menjadi alternatif yang paling baik nantinya. Ya, karena kita tidak bisa melihat bahwa investasi yang lebih besar dan efisiensi energi yang lebih besar itu lebih menguntungkan dibandingkan alternatif B. Nah, untuk itulah TEA ini akan coba kita bawakan sebagai mindset kita nanti ke depannya. Ya, jadi kalau kita bicara apa itu teknologi ekonomi analisis, itu kembali lagi, itu adalah mencoba melakukan sistemasi dan melakukan evaluasi berbagai alternatif. Jadi kuncinya berbagai alternatif, Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau memang teknologi tidak ada sama sekali saat ini, kita nggak punya alternatif. Tapi saya yakin dan percaya di dunia ini sudah banyak alternatif-alternatif teknologi yang bisa kita temukan, atau yang bisa kita searching atau kita cari, baik itu di dalam negeri maupun di regional ataupun di global. Ya, jadi pentingnya di sini sangat penting bagi seorang teknisi atau engineering tidak hanya langsung memutuskan, oh ini aja Pak, karena alasannya A, B, C, D. Nah, kita harus lihat apakah teknologi itu layak atau tidak. Kemudian berapa biaya investasinya, apakah proyek ini menguntungkan atau tidak, apakah risiko yang akan dihadapi bagaimana. Karena kalau misalnya kita bicara ekonomik, artinya nanti kita akan mendapatkan decision, dan decision itu harus decision yang create value. Jadi bukan hanya sekedar oke, go, tapi apa yang akan di-create dari decision tersebut. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini saya coba membawa teman-teman
bukannya membentrokkan, tetapi kebanyakan di saat ini kita sering mendengar istilah CBA, cost benefit analysis, ya. Lalu apa bedanya dengan TEA gitu loh, yang sekarang ini sedang coba kita diskusikan, ya. Kalau saya memandang CBA itu hanya memandang apakah cost yang kita keluarkan saat ini itu memberikan benefit apa, gitu loh. Tetapi kalau di TEA kita akan melihat segala sesuatunya bukan hanya dari benefitnya, ya, tapi semuanya kita urut tuh. Istilahnya kalau kita pakai analisa fishbone, ya, saya paling sering nih ke teman-teman nih kalau misalnya kasih penjabaran pakai analisis fishbone. Itu kita kulitin Bapak Ibu, kulitin semuanya sehingga tulang-tulang itu kelihatan. Sampai tulang-tulang yang dari kasar, yang halus, lebih halus itu kelihatan tuh. Nah, kira-kira TEA ini seperti itu. Jadi tidak hanya melihat cost saya sekian, nanti untung saya sekian. Bukan seperti itu. Tapi TEA itu melihat segala sesuatu dari awal. Nah, ini yang mungkin kita butuh paradigma atau mindset yang agak berbeda nantinya pada saat kita berbicara masalah TEA ini. Ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa saya bagikan bahan presentasinya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Dan keyword yang ada di bawah ini adalah keyword yang mungkin paling harus kita pahami dulu sebelum nanti kita melangkah ke slide-slide berikutnya. Baik, lanjut Pak Nataran. Nah, ini kita sudah bicara TEA. Saya itu kerja dari dulu, pada awalnya belum ada handphone mungkin ya. Waktu itu handphone itu masih pakai yang sistem analog itu loh Pak. Ya, berbondong-bondong tuh kita belinya. Ya, kemudian ada GSM. Kemudian sudah mulai ada internet yang bisa kita bebas pakai gitu ya. Nah, saya melihat ada evolusi dari apa yang saya pelajari dulu waktu saya di perbankan, pada saat itu saya di bagian kredit, menganalisa sebuah proposal kredit. Saya hanya melihatnya itu secara ya di kertas saja gitu loh. Ya, untung rugi itu bisa kita lihat di situ. Nah, di TEA ini pun ada perubahan-perubahan, Pak. Dari tahun sebelumnya, atau saya sebut itu biasanya, kalau saya sharing ke teman-teman nih, pakai istilahnya saya, itu ada TEA klasik, ada TEA modern. Nah, bedanya apa? Sebenarnya secara struktural sama semuanya, Pak. Mulai dari bisnis objektif, kemudian engine technical, yang kedua itu engineering-nya, kemudian masuk ke cost-nya, ke financial-nya, ya kan. Ada perbedaan nih sekarang masuk ke ESG-nya. Ya, kalau dulu itu 10 tahun yang lalu mungkin ESG ini nggak terlalu dipandang, atau mungkin 15 tahun yang lalu nggak dipandang. Cuma sekarang apapun yang kita bangun, itu semuanya harus melihat faktor ESG-nya. Ya. Saya ceritakan sedikit, tahun lalu itu saya diminta untuk memonitoring salah satu public forging, itu adalah joint venture dari China dan Indonesia, perusahaannya. Modal itu sekitar 40-50 sekian. Itu mereka membuka pabrik di daerah Delta Mas, itu seluruh barang-barangnya itu semua 100% dari China. Even sampai construction building-nya, ya Pak ya, itu pun harus dari perusahaan China yang ada di Indonesia. Nah, pada saatnya mereka terbentur nih, pada saat mereka membuat chimney atau corong asap. Jadi kalau forging itu dipanaskan, itu akan mengeluarkan debu, untuk sebagai pengeluarannya itu mereka pakai corong. Nah, corongnya ini pun nggak panjang, palingan cuma 21 meter ya saya lihat. Dibagi dua dan itu semuanya dikirim dari China langsung. Nah, pada saat di Indonesia, mereka kesulitan. Kenapa? Karena mereka tidak siap dengan faktor ESG-nya. Karena di situ ada pasal-pasal KLH-nya yang harus disiapkan. Nah, ini yang harus menjadi concern kita, salah satunya pada saat kita ingin membuat teknologi, apakah teknologi kita itu sudah komplit nggak, comply nggak dengan ESG yang ada di Indonesia saat ini. Nah, perbedaan selanjutnya adalah penggunaan AI pada saat ini, Pak. Jadi kita nggak bisa menutup mata bahwa AI itu bukan menggantikan fungsi kita,
baik itu kita sebagai engineering, teknisi, ya tidak mungkin digantikan oleh AI. Tetapi AI itu saya anggap sebagai alat atau tools yang memudahkan kita. Yang dulunya kita mungkin membuat prediksi itu 10 prediksi butuh waktu mungkin 10 hari. Sekarang dengan AI cukup kita masukkan prompt yang bagus dan tepat, itu 10 prediksi tersebut bisa langsung dikerjakan mungkin dalam waktu hitungan menit atau hitungan jam. Tergantung seberapa dalam yang kita ingin dapatkan dari hasil prompt tersebut. Nah, di sini fungsi KEA dibantu oleh sistem AI. Nanti kita akan coba lihatkan bagaimana AI ini bergerak dari awal sekali sampai nanti pada saat decision making-nya. Dan di bisnis analis, satu sisi, kadang-kadang bisnis analis itu dulu-dulunya itu hanya ada di akhir aja, Pak. Sebagai orang yang merekap semua hasilnya. Nah, di TEA modern ini, yang saya juga coba lakukan ke teman-teman saya di perusahaan saya yang lama, saya mencoba memasukkan bisnis analis ini sejak di awal, Pak. Jadi pada saat bos minta, saya ingin ada penghematan 30% di perusahaan ini pada tahun depan. Disitulah bisnis analis langsung berjalan. Apakah benar permasalahannya Bapak ini ataupun permasalahan perusahaan kita ini adalah mereduce cost dengan cara energinya harus dikurangi. Di situ bisnis analis akan berkembang, langsung berjalan. Nanti kita akan coba lihat satu-satu di mana bisnis analis dan AI ini bisa masuk dan saling bersinergi di setiap bagian. Baik, lanjut Pak Taran. Kita masuk ke bisnis objektif, Bapak. Ya, jadi di bisnis objektif kalau saya jelaskan secara general ini adalah sebenarnya mencari root cause. Ya, kadang-kadang apa yang diinginkan oleh atasan kita atau owner atau direktur utama kita sebenarnya itu bukan root cause utamanya. Ya, jadi di bisnis analis ini kita masuk di situ. Apa benar nih keinginan Bapak itu adalah ini? Apakah bukan karena ada hal-hal yang lain? Nah, di sini masuk nih. Kalau Bapak lihat di kolom di atas, ya bagaimana peran bisnis analis itu dilakukan. Kemudian bagaimana peran AI masuk di sana. Dan biasanya kalau di sini nih, saya biasanya akan lebih enak melihatnya pakai data, Pak. Jadi saat masuk ke objektif bisnisnya kita ini, kita akan langsung memakai data. Yang paling gampang bagi saya adalah laporan keuangan. Apa betul ya struktur keuangan kita itu boncosnya gara-gara listriknya kemahalan? Apakah betul bahwa perusahaan kita ini tidak bisa compete dengan harga perusahaan yang lain atau produk yang lain gara-gara HPP-nya kita terlalu tinggi? Apakah betul karena teknologi yang kita miliki ini sudah tertinggal jauh dengan kompetitor kita, itu menyebabkan kita tidak bisa memproduksi lebih banyak daripada perusahaan yang di sebelah. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita harus lihat satu persatu. Ya. Nah, kita akan coba masuk ke studi kasusnya, Pak. Boleh, Pak Tanan, kita lanjut. Nah, ini studi case. Jadi kalau saya bilang tadi, studi case-nya adalah contohnya ada bos bilang, wah kayak saya harus reduce nih, dengan cara reduce ini saya harus beli barang X lah misalnya gitu kan ya. Nah di bisnis analis, kita tidak bisa langsung serta-merta mengiyakan apa yang disampaikan oleh atasan kita. Kita harus lihat, benar nggak sih shareholder kita ini objektifnya adalah menurunkan cost? Benar nggak sih kita itu tidak produktif gara-gara A, B, C, D? Nah, di bisnis analis, ini kita melihat semuanya itu dalam satu karung yang utuh, Pak. Nggak bisa kita lihat dalam karung yang berbeda-beda. Kalau ada karung A, karung B, karung C, harus kita masukkan tuh isinya. Kita bongkar, isinya kita masukkan ke dalam satu karung. Di situ kita bisa lihat. Ternyata dari hasil analisa bisnis analis dan didukung oleh AI, ya ternyata, wah kita nggak perlu harus ngeluarin biaya 35M. Cukup dengan sekian M, kita bisa melakukan apa yang diminta oleh bos kita atau atasan kita.
Nah, di sini butuhnya TEA itu di sini, Pak, salah satunya. Jadi bagaimana ternyata ada hal-hal yang kita tidak produktif nih. Kebetulan saya mendapatkan mengambil gelar non-akademisnya CPM, Certified Productivity Measurement. Ini salah satu fungsi saya di perusahaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut sudah produktif atau tidak. Apakah setiap orang mulai dari office boy sampai ke direktur itu menyumbangkan sekian rupiah nggak untuk perusahaannya? Ya, ini yang kita harus lihat. Ternyata, oh jawabannya kita tidak perlu harus invest sampai 35M. Cukup sekian M dan kita melakukan perbaikan di lini A, B, C, D, maka keinginan bos itu atau keinginan perusahaan itu bisa terpenuhi. Nah, ini salah satu studi case yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu, dosen di sini semuanya, untuk bisa melihat bagaimana TEA itu berjalan pada saat kita masuk mencari root cause yang sebenarnya. Karena root cause itu bukan masalah kita harus beli mesin atau tidak, tapi apakah kita harus melakukan improvement atau tidak, itu yang paling penting. Kalaupun kita harus membeli mesin, apakah investasi itu harus 35 miliar? Ternyata cukup dengan sekitar misalnya 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar. Bayangkan kalau seandainya kita hanya setuju begitu aja dan melihat root cause-nya adalah solusinya adalah harus membeli mesin 35M, nah kita bisa lihat bagaimana perusahaan itu tidak kompetitif nantinya. Baik, kita akan masuk ke hal yang kedua. Silakan Pak Aran. Biasanya teman-teman di engineering ini paling suka nih dengan hal-hal seperti ini nih. Oke, lanjut Pak Taran. Oke, engineering assessment. Saya beberapa kali diminta oleh atasan saya dulu untuk mencari barang. Karena waktu itu ada rencana perusahaan kita mau masuk ke salah satu pulau, yaitu di mana ada rencana perjanjian, waktu itu masih sekitar 3 tahun yang lalu, ada rencana perjanjian kita akan menjual listrik ke suatu negara. Mungkin dari ini Bapak Ibu sudah tahu tuh, oh pulaunya pulau ini nih, negaranya negara ini gitu ya. Nah, saya diminta untuk mencari boiler dengan teknologi PLTGU. Jadi pakai tenaga uap. Ya, tenaga uap. Ya tenaga uap kalau nggak salah. Ya, tenaga uap. Nah, waktu itu apa yang saya lakukan? Saya coba searching ke beberapa negara gitu ya. Dan di situ saya dapat beberapa alternatif. Walaupun saya background-nya bukan engineering, Bapak Ibu, tapi saya coba berusaha belajar istilah-istilah yang mendekati ke engineering yang mungkin masih bisa saya tangkap dengan nalar saya. Nah, waktu itu ada pilihan apakah kita pakai teknologi Eropa, ataukah kita pakai teknologi Eropa Timur, Amerika, atau Rusia. Nah, setelah kita cek dan analisa, nah saya searching beberapa tempat di SOS, ternyata Rusia itu untuk teknologi tersebut cukup pas. Kenapa? Selain harganya murah, ya ternyata teknologi di Rusia itu untuk mesin tersebut yang kita butuhkan itu daya tahannya jauh lebih tahan. Ya, pertanyaannya dari mana kita tahu? Ya kita dapat referensi gitu loh. Tapi memang di Rusia ini tidak bisa kita lihat di negara-negara lain karena mereka memang cukup strict untuk menjual teknologinya. Ya. Nah, kesulitan kita waktu itu adalah bagaimana kita mendapatkan informasi yang lebih detail. Sampai waktu itu saya berusaha untuk menghubungi salah satu teman di Kadin yang kebetulan dia ketua departemen untuk Eropa Timur termasuk Rusia. Ya tapi puji Tuhan proyek itu tidak jadi artinya saya nggak perlu repot-repot ya. Tapi dari sini kita bisa dapat gambaran bahwa melakukan engineering assessment itu adalah melakukan hal-hal teknis dari A sampai Z, Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa istilah-istilah. Ya, saya sendiri juga tidak terlalu familiar atau ingat semuanya. Tapi nanti saya coba sampaikan nanti di akhir slide saya biar nanti teman-teman bisa dapat gambaran. Dan ini belum tentu bisa sama di semua sektor energi atau semua perusahaan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa istilah yang tidak dipakai, ada beberapa istilah yang dipakai.
Contohnya mungkin kalau yang common itu adalah SCADA, PLC, itu mungkin hampir seluruh industri yang sifatnya electrical, mechanical engineering biasanya memakai sistem controlling seperti itu, ya. Tapi untuk hal-hal yang lainnya mungkin tidak dipakai. Jadi poin-poin ini adalah sebagai masukan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita bicara di objektifnya, masukannya apa, inputnya apa, sudah jelas. Nah, kalau kita bicara di engineering assessment, yang di-input tuh apa sih yang akan menjadi bahan analisa kita? Nah, kira-kira ini semuanya. Ya. Dan kira-kira bisnis analis itu ada di mana perannya? Nah, ini bisa kita lihat. Bisnis analis itu tetap bisa dipakai dan memang harus dipakai di setiap step dari TA tersebut. Termasuk juga dengan menggunakan AI. Karena biasanya, ya, kalau di engineering assessment itu, yang saya coba terapkan di perusahaan saya yang lama, saya minta mereka melakukan 3 skenario yang berbeda, ya, 3 skenario yang berbeda. Apakah skenarionya itu adalah yang optimis, yang moderate, dan masuk yang tidak optimis atau pesimis. Ya, jadi itu. Nah, semuanya itu akan dibantu oleh AI untuk nanti mempercepat. Sekali lagi, Bapak Ibu, tugasnya adalah mempercepat. Dan fungsi dari engineering atau teknisi itu tetap harus melakukan cross-check. Karena saya yakin bahwa dari 100 komen yang kita kirimkan ke AI, itu bisa jadi 50%-nya itu tidak benar. Jadi kita sebagai orang yang mengetahui secara teori, itu tetap harus melakukan cross-check. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cari tuh, atau melakukan deep research ya di AI, itu akan ada catatannya tuh. AI bisa saja membuat sebuah kesalahan, keputusan bukan di AI, kira-kira seperti itu. Nah, itulah fungsinya kita untuk meng-cross check. Jadi AI sebagai alat bantu dan bisnis analis di sini adalah sebagai hal yang bisa mengkoreksi apa yang kita input nantinya. Karena kadang-kadang kalau kita orang engineering nih Bapak Ibu, kesannya kan pokoknya yang saya tahu adalah 0 dan 1. 0 go ahead, 0 stop, 1 go ahead gitu loh. Nah, kalau kita tidak dipandu dengan bisnis analis, kadang-kadang keputusan kita itu menjadi kaku. Ya, jadi kita butuh namanya ada faktor bisnis analisnya di sini untuk melihat apakah ini bisa lanjut atau tidak, atau ada yang harus diperbaiki atau tidak. Baik, lanjut Pak Taran. Kita lihat studi case-nya yang lanjut. Nah, ini ada studi case-nya hampir sama seperti yang di awal tadi, ya. Jadi mana yang dipilih nih dari kedua alternatif ini? Ya kan? Nah, di sini ada perannya dari bisnis analis, Bapak bisa lihat nanti di atas, di kolom atasnya, di sebelah kanan, dan juga di AI-nya apa. Jadi input yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi di awal, ya harus bisa menjawab dan menjadi output-nya di sini. Ya, harus terjawab. Kalau misalnya kira-kira meragukan, diulang lagi Bapak Ibu. Diulang lagi. Ya, saya ada satu proyek waktu itu di PHR, lightning protecting system atau penangkal petir, ya. Kita ada dilematis mengenai penggunaan perhitungan rumusnya, ya. Nah, kita ambil lagi, ulangin lagi semuanya. Jadi seluruh teori yang kita dapatkan, yang teman-teman sudah ketahui, ya harus dipertahankan kalau mereka merasa yakin ini yang benar gitu, ya. Karena kalau di lightning protecting system itu ternyata ada 2 teori yang berbeda. Dan rata-rata di Indonesia ini yang dipakai adalah teori yang diprakarsai oleh salah satu profesor di ITB. Dan mereka pakem itu pokoknya apa yang dikatakan profesor itu yang paling benar aja. Teori lain itu dianggap kurang benar gitu loh. Nah, kita coba melakukan pendekatan, ya. Kita kumpulkan semua teori-teori yang kita ketahui dan memang diakui juga oleh dunia, ya kita coba lakukan diskusi. Nah, ini kira-kira studi case-nya. Ini bicara pada saat proyek sudah berlangsung ya Bapak Ibu ya. Belum pada saat kita memilih suatu teknologi. Nah, jadi gimana TA itu kita coba bisa lakukan juga di dalam setiap tahapan dari bisnis kita. Baik, lanjut Pak Taran. Tinggal 3 lagi kayaknya. Ya, cost estimation. Nah, di cost estimation ini yang paling penting adalah bagaimana tim finance itu bisa membreakdown apa yang sudah diterima oleh tim
engineering menjadi sebuah biaya. Dan harap diingat, ada namanya istilahnya sunk cost. Nah, sunk cost ini harus tetap dihitung dalam cost estimation. Ya, kalau kita di minyak itu, kalau misalnya kita mau ngedrilling, itu kita sudah mengeluarkan biaya proposal namanya. Ya, apa itu biaya proposal? Kita datangkan ahlinya, kita cek secara geologisnya, kandungannya, reservoirnya bagaimana, dan teknologi apa yang kita pakai. Ya, kalau misalnya proyek itu nggak jadi, itu tetap menjadi beban buat kita. Nah, di cost estimation ini adalah kita membreakdown semua biaya-biaya. Misalnya engineering bilang, oh ini bautnya menurut informasi harus diganti setiap 6 bulan. Harus dihitung penggantian baut untuk yang section ini harus 6 bulan harganya sekian. Oh, mesin ini harus ada penggantian minyak atau oli jenis ini dengan size sekian setiap 3 bulan sekali. Dan saat ini harganya adalah kurang lebih sekitar 40 US dollar. Nah, dengan kondisi ada estimasi kenaikan biaya-biaya, ada kemungkinan biaya itu akan membengkak sekian. Nah, di cost estimation inilah dikumpulkan Bapak Ibu. Ya, baik itu sifatnya CAPEX ataupun OPEX nantinya. Karena harus diingatkan bahwa setiap kali kita menginvestasikan suatu teknologi atau mesin, selalu akan ada biaya operasional cost-nya yang harus kita hitung. Ya, even itu hanya Rp100 pun atau Rp100 pun harus dihitung. Kalau saya di orang finance, saya selalu bilang Rp1 pun uang limpul atau uang limper itu jatuh, tetap kita harus tahu kemana itu jatuhnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi di cost estimation ini adalah jangan sampai ada hidden cost yang sehingga kita tidak ketahui, bahkan itu baru muncul setelah mesin itu kita beli atau teknologi itu ada terpasang di pabrik kita. Nah, itu bisa cilaka 17 namanya. Ya. Nah, di bisnis analis dan juga di AI ini, tindakan AI ini akan membantu kita. Apa aja sih? Gitu loh. Karena namanya AI itu kalau kita apalagi belinya yang sudah membeli, tidak yang gratis Bapak Ibu ya. Informasi-informasi dari luar itu akan lebih banyak ada di situ. Sehingga kita tinggal memilih ini yang relevan, ini yang tidak relevan, ini yang relevan. Ini saya masih ragu-ragu, kita cek lagi. Atau kita bisa cek kepada calon prinsipal yang punya barang tersebut. Ini biayanya apa sih? Seperti itu. Baik, kita akan lihat contohnya. Studi kasusnya Pak Taran. Lanjut Pak. Nah, studi kasusnya kira-kira seperti ini nih. Ya. Nah, kita breakdown semuanya. Ya. Tadi di awal kita sudah tentukan root cost-nya, akhirnya kita putuskan beli mesinnya, kemudian dari hasil pemilihan engineering-nya sudah dapat, misalnya alternatif A dan B, cost-nya apa aja sih? Ya, cost-nya apa saja? Nah, ini kita lihat. Nah, output-nya apa? Output-nya apakah kita lanjut, bisa diterima, atau kita hold dulu nih, kayaknya ada yang meragukan nih. Ya, kalau di hold artinya kita harus, bisa saja kita hitung ulang di step cost estimation ini, atau mungkin pihak engineering-nya yang mungkin masih ada yang kurang memberikan datanya. Ya. Jadi setiap step ini bisa back step, satu step di belakangnya, atau back step, 2 step di belakangnya lagi gitu Bapak Ibu. Jadi clear-kan dulu setiap step, baru lanjutkan ke step berikutnya. Itu intinya dari TA ini yang coba saya terapkan di perusahaan saya yang lama. Baik, lanjut Pak. Nah, tadi kita sudah tahu masalah CAPEX dan OPEX. Sekarang kita bicara inti dari ekonomik. Itu adalah di financial analysisnya. Saya punya pandangan sampai saat ini yang belum berubah, bahwa industri atau manufacturing yang bertahan adalah manufacturing yang bisa melakukan efektivitas yang baik dan juga menghasilkan efisiensi yang baik. Otomatis mereka akan menghasilkan produk yang baik. Otomatis kalau produknya baik, pasti akan mempunyai nilai competitiveness yang lebih baik dibandingkan kompetitor yang lain. Itu yang selalu saya pegang. Jadi kalau misalnya saya memberikan advice atau coaching kepada perusahaan-perusahaan,
terutama yang di manufacturing, itu selalu saya bicarakan seperti itu. Ya, financial analysis. Nah, ini kita akan bicara nanti setelah cost-nya ada, kita akan bicara financial analysis. Karena setiap investasi yang kita keluarkan, pasti kita akan mengharapkan revenue atau sales dari situ. Jadi nggak mungkin tuh ada bos atau perusahaan yang bilang, saya mau beli investasi 100 miliar pabrik ini. Tapi nggak ada tujuannya, revenue-nya harus berapa. Nggak mungkin, saya nggak pernah percaya gitu loh. Ya, even itu sebuah yayasan, pasti harus ada return-nya. Dan di financial analysis lah kita akan bicara bagaimana investasi kita yang kita keluarkan bisa memberikan return bagi perusahaan ini. Return ini bukan hanya sekedar revenue atau sales ya Pak ya, Ibu atau teman-teman mahasiswa, ya bukan. Karena kita selalu terjebak dengan kata-kata revenue saya setiap tahun naik 10%, revenue saya naik setiap tahun 20%. Pertanyaannya adalah apakah revenue itu akan menjadi cash pada akhirnya bagi perusahaan atau tidak. Nah, kelemahan teman-teman di engineering atau di sifatnya lebih kepada technical, itu hanya melihat bahwa efisiensi itu bisa dilaksanakan dengan memakai mesin ini. Ya, efisiensi. Tapi apakah itu akan menyebabkan biayanya akan lebih tinggi di satu sisi yang lain? Nah, itu mereka kadang-kadang agak terlupakan. Nah, di financial analysis inilah kita membantu semuanya. Jadi, kalau saya bicara tadi dari step 1 sampai step yang keempat ini, itu adalah satu tim yang utuh, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang bahwa tim saya lebih punya peran, atau tim saya, ya anak tiri, tinggal terima beres aja nanti, nggak bisa. Semua tim itu adalah mempunyai peran yang sangat-sangat krusial di TA ini. Ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya, ya kan. Jadi kalau NPV-nya di atas 0, go ahead. Ya kan, kalau NPV-nya di bawah 0, harus dipikirkan lagi. Mungkin ada salah hitung kitanya. Mungkin di cost estimation-nya ada yang kurang benar. Kalau kurang detail, kita lihat lagi. IRR-nya berapa? Saat ini kata orang IRR itu lebih bagus di atas 12. Kenapa? Ya kalau misalnya investasi itu memakai uang pinjaman bank dengan porsi 70-80, dengan 70% bank, 30% equity dari perusahaan. Nah, dengan kondisi bunga bank sekarang ini diprediksi 9-10 dan nantinya diprediksi moga-moga enggak sampai bisa 12, ya artinya kan kita harus memprediksi bahwa investasi ini tidak hanya kita hitung pada saat barang itu kita install saat ini, tapi bagaimana tanggung jawab kita terhadap bank yang misalnya 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun ke depan, itu termasuk dalam perhitungan finansial analisis kita. Nah, nanti kita akan berikan contoh ke Bapak, ada satu file Excel yang Bapak Ibu nanti bisa masukkan kondisi-kondisi ini. Kalau misalnya gajinya naik setiap tahun 10%, atau misalnya listriknya naiknya jadi dari 1.400 menjadi 1.500, gimana kira-kira cash flow-nya, nanti kita akan berikan filenya yang singkat. Masuk Pak Taran, lanjut. Saya izin Bapak Ibu ya, saya minum. Oke, ini studi kasus, kita cepat aja. Ya, jadi semua input yang tadi kita sudah sebutkan di slide sebelumnya, itu harus ada outputnya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya dari segi finansial ini boncos nih, proyek ini atau pembelian barang ini nggak bisa kita biayain, ya kan? Nah, biasanya dari segi finansial akan kita hitung lagi apakah ada cara-cara kita way out-nya apa. Oke, dari perusahaan kita tidak bisa membeli barang ini. Walaupun kita tahu secara finansial, kalau seandainya ini kita beli, perusahaan kita akan mendapatkan benefit A, B, C, D. Nah, di sini financial analysis ini akan bekerja, memutar otaknya gimana melakukan financing atau mencari pendanaan. Ya, mencari pendanaan. Nah, di sini banyak nanti cara-caranya, mungkin di sesi yang berikutnya kita akan coba diskusikan. Tapi kira-kira ini gambarannya.
Kalau secara finansial tidak oke, harus dihitung lagi. Apakah ada yang salah atau tidak? Setelah dihitung sekali, 2 kali tetap tidak oke, usul saya, ya kita stop. Jangan kita lanjutkan lagi. Ya, karena kalau di atas kertas cash flow kita bisa bermasalah, kita akan bermasalah. Kecuali kalau kita punya apa ya, istilahnya itu ada future development kita. Produk kita ini akan kita masukkan nantinya ke negara Eropa. Di mana negara Eropa saat ini kita belum bisa masuk. Kenapa? Karena di sana ada regulasi CBAM, di mana produk-produk sejenis kita harus mempunyai sertifikat tersebut. Sertifikat CBAM itu kira-kira apa? Yang sertifikat yang benar-benar bisa environmental friendly. Nah, jadi kalau misalnya kita membeli barang ini, oke, sekarang ini kita tidak punya cash flow yang cukup, tapi dengan kita membeli barang ini, maka barang kita tidak hanya bermain di lokal, ya, bisa bermain di Eropa, bisa kita perhitungkan. Nah, kira-kira studi kasus seperti ini di financial analysis ini yang akan kita coba jelaskan. Nah, regulasi-regulasi itu nanti biasanya akan masuk di risk assessment atau ESG assessment. Ya, tapi saya kasih contoh, misalnya CBAM itu. Baik, lanjut Pak. Waktu saya nggak sampai 15 menit lagi. Oke, ESG dan sustainability. Jadi ESG ini barang baru dan kebanyakan perusahaan juga masih belum mengerti. Saya sendiri masih terus belajar untuk mengikuti perkembangannya. Ya, saya pernah beli paket trainingnya, tapi tetap aja masih belum bisa ngerti 100% ya, karena banyak perkembangannya. Dan pasal-pasalnya juga kita harus lihat, karena kadang-kadang ada beberapa pasal di Indonesia yang menurut orang Indonesia itu sudah oke, tapi begitu dikenakan ke pasar di luar negeri, oh ini belum comply dengan punya kami gitu loh. Nah ini masih menjadi titik temunya bagaimana ESG sustainability ini bisa berlanjut. Tapi kira-kira inputnya di TA ini harus seperti ini Bapak Ibu. Nah pertanyaannya apakah semua input ini berlaku untuk semua industri? Belum tentu. Ya, jadi saya ingatkan dari setiap tahapan tadi, yang mulai dari bisnis objektif sampai yang saat ini, input itu bisa berbeda-beda setiap industrinya. Ya, tapi ini saya berikan gambaran secara general aja. Dan bagaimana peran bisnis analis dan juga peran AI, digitalization di sini dalam membantu kita, itu saya ceritakan di sini. Sebenarnya ada saya tidak menjual program atau software ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Tapi karena saya pernah berapa kali ikut training, workshop, ada salah satu software di mana kita itu bisa memasukkan seluruh hasil-hasil stepan kita tadi dari step 1, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima ini ESG Sustainability dalam satu workspace. Ya. Jadi kita masukin tuh semuanya di situ. Informasi apa dari engineering kita masukin di situ. Hasilnya apa dari mereka di departemen tersebut kita masukin di situ. Begitu juga cost estimation termasuk financial analysis kita masukin di situ. Termasuk juga ESG sustainability ini. Nanti akhir-akhirnya kita akan minta bantuan kepada AI untuk merekap, mensummary apa sih sebenarnya kelemahannya atau ke opportunity-nya kita, atau kita bicara pastel lah analisis, atau misalnya kita bicara SWOT analisis, ya kan, atau sistem analisis yang lain, itu bisa dipakai di software tersebut gitu loh. Jadi apapun informasi kita masukkan aja, cemplungin aja dulu situ. Nanti mereka akan melihat sendiri dan mengalami analisa. Ini akan lebih cepat. Ya, oke lanjut Pak Taran. Nah ini studi case-nya Bapak Ibu, ya. Sekali lagi ini hanya gambaran saja, ya, sehingga nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya tahu, oh outputnya kira-kira seperti ini toh. Karena nanti ujung-ujungnya pada saat kita melakukan decision making, kita harus membuat namanya executive summary. Apa sih yang sudah dikerjakan oleh setiap bagian itu, ya sehingga direktur kita atau orang yang memutuskan itu bisa punya panduan. Oke, lanjut Pak. Tinggal 2 slide.
2 slide lagi ya. Oke, risk assessment. Nah, kalau risk assessment ini agak panjang nanti ceritanya, tapi saya coba singkat aja. Jadi setiap langkah dalam bisnis kita itu selalu ada risiko, ya. Dan yang paling bahaya itu ujung-ujungnya adalah risikonya ujung-ujungnya kepada finansial, ya. Tetapi itu ujungnya. Nah, tetapi kadang-kadang finansial itu berdampak pada saat ada risiko-risiko yang kita tidak bisa mitigasi. Nah, di sini sama seperti kayak cost analysis, semua risiko dari rencana keputusan kita untuk membeli teknologi atau project atau investasi itu harus dipikirkan. Ya, apa yang bisa kita mitigasi dan itu menjadi kontrol kita lakukan. Contoh misalnya kita mau beli barang, teknologinya cukup tinggi, kita melihat SDM kita cukup kok, mampu. Nah, itu kan berarti mitigasinya sudah kita lakukan. Atau misalnya, SDM kita belum mampu nih, apa yang dilakukan? Ya kan? Oh, kita harus menyekolahkan mereka. Minimal kalau barang itu nanti jadi kita pilih, kita sudah siap 2 orang minimal untuk bisa menjadi maintenance untuk peralatan tersebut. Risikonya apa? Ya kita harus rela untuk mengeluarkan uang tersebut untuk memaintain orang tersebut. Nah kira-kira risiko itu seperti itu. Jadi risiko itu nggak bisa kita hindari, ya harus kita hadapi, tapi harus kita mitigasi. Ya hal-hal yang bisa kita kontrol, kita kontrol. Tapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya kita mitigasi dengan cara-cara di internal kita. Apa yang harus kita lakukan mitigasinya? Baik, lanjut Pak. Nah ini studi case-nya, ya. Kadang-kadang teman-teman tuh ada yang buat matrix. Jadi kita lihat tuh, oh yang paling tinggi itu warna merah tuh. Misalnya apa sih risikonya? Risiko kebakaran itu paling tinggi kalau kita beli investasi ini gitu. Apalagi ini teknologi baru. Misalnya sekarang ini sedang berkembang tuh rencana untuk beli bahan bakar hidrogen, ya kan? Mesin kita itu kan diganti dari LNG atau dari fuel bahan bakarnya menjadi hidrogen. Nah, sementara hidrogen ini risikonya cukup tinggi nih. Nah, apa ini yang harus kita mitigasi? Oh, kita harus siapkan aparnya. Aparnya jenisnya yang bagaimana? Nah, ini selalu bertanya Bapak Ibu. Ya, jadi di risk management ini kita harus selalu bertanya, kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Solusinya ini bagaimana? Solusinya itu gimana? Dampaknya apa? Ya, jadi selalu banyak orang yang bertanya gitu loh. Oke, lanjut Pak. Kita sudah masuk yang penutup. Nah, decision making and value creation. Jadi teman-teman gini, setiap keputusan itu bukan hanya sekedar oke, jadi kita beli ini. Tapi apakah keputusan tersebut memberikan value atau tidak? Value yang baru atau tidak? Manfaat yang lebih baik atau tidak dari sebelumnya? Ya kan? Contoh misalnya cost kita jadi tinggi, tetapi produksi kita semakin hari bisa semakin tinggi. Oh, kita memberikan layanan harga yang lebih tinggi gara-gara mutu kita dengan mesin ini akan lebih bagus daripada yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Jadi seluruh decision making ini harus menciptakan value creation. Ya. Awalnya saya mau pisah nih, teman-teman, Bapak Ibu, decision making dengan value creation. Cuma saya pikir-pikir, kayaknya selama ini saya ngelakuinnya nggak seperti ini deh. Ya, saya harus gabung. Ya, karena setiap decision making kita itu hanya bukan sekedar not go atau tidak jalan atau hold atau pending atau go gitu, bukan. Ya, tapi harus memberikan value creation. Ya. Nah, ini tugasnya kita di bisnis analis apa, di AI itu seperti apa. Lanjut Pak Taran. Ini terakhir. Nah, ini studi case aja Bapak Ibu. Jadi semuanya itu nanti harus dibuatkan dalam apa namanya? Executive summary. Ya. Ya mungkin setiap bagian satu lembar aja, ya kan, apa parameternya, apa inti-intinya gitu ya. Tapi kita harus siapkan nanti dokumen pendukungnya. Ya, saya selalu bilang ke teman-teman, jangan memberikan keputusan berdasarkan insting, tapi harus berdasarkan data.
Tapi jangan juga memberikan keputusan hanya berdasarkan data, tanpa insting. Jadi antara insting dan data itu harus connect satu dengan yang lainnya. Insting itu tercipta pada saat dari pengalaman Bapak Ibu. Tetapi data itu adalah hal yang krusial karena itulah yang terjadi dan itulah yang memberikan gambaran future-nya bagaimana gitu loh. Jadi saya selalu bilang ke direktur saya atau ke teman-teman atau ke kolega saya, klien saya, putuskan sesuatu dengan data dan insting. Kalimatnya adalah dahulukan data, baru insting gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Udah habis kira-kira Pak Taran? Oke, ini wrap up-nya aja. Teman-teman nanti bisa baca ya apa yang kita pelajari, apa yang harus kita lakukan ya. Lanjut Pak Taran. Sudah 1 jam. Ini 10 hal skill dan pola pikir bagi teman-teman mahasiswa. Sekali lagi saya bukannya sebagai dosen di sini, tapi sebagai rekan teman-teman ya. Apakah itu nanti teman-teman di sini ada yang S1, S2 atau mungkin ada dari pihak luar dari UKI. Ya, menurut saya ini yang wajib kita sebagai apakah kita sebagai karyawan saat ini, apakah kita menduduki jabatan direktur atau VP atau apapun juga posisi kita di pekerjaan kita saat ini, ya saya rasa ini pola pikir yang wajib kita bukan hanya mahasiswa, tapi kita coba explore ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Ya karena saya sendiri juga masih dalam tahap belajar, banyak hal yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saya juga belum tahu jawabannya apa, tapi percaya saya akan coba menjawabnya nanti di akhir acara ini mungkin secara terpisah melalui Pak Eko dari sesi yang berbeda. Saya rasa itu, Pak Taran, beres ya. Ada lagi kira-kira? Ya kita masuk sesi Q&A. Saya terbuka, kita sharing aja Bapak Ibu. Izin minum dulu. Ya, terima kasih banyak Pak David atas pemaparannya yang luar biasa sekali terkait dengan teknoekonomi analisis dan implementasinya dalam project decision ini. Ya, buat teman-teman, kawan-kawan, peserta webinar, sesi tanya jawab kita punya waktu masih 1 jam Pak David. Akan seru sekali jika kita menghangatkan suasana, memanfaatkan 1 jam ke depan ini untuk bisa saling diskusi dan bertanya. Silakan kita buka 3 penanya dahulu di sesi pertama ini. Pak Eko, saya mohon izin sebelumnya. Saya baru dapat kabar ini. Baik. Mungkin ada 30 menit waktunya, ya Oke. karena saya kebetulan ada diminta online meeting dari luar. Biasa Pak, kalau orang Indonesia itu kan kalau meeting dari luar kan kita harus nyiapin waktunya sesuai jadwal mereka Pak. Ya, Nggak betul. mau mereka. Jadi mungkin 30 menit Pak. Tapi saya janji seluruh pertanyaan teman-teman yang saya tidak bisa jawab, saya akan bilang saya belum tahu jawabannya. Ya, kalaupun nanti ada pertanyaan yang terlewat, yang belum bisa saya respon, mungkin Pak Eko nanti mohon izin Bapak bisa sampaikan, catat atau apa, nanti saya akan Nanti balas direkap. Pak. Oke, Ya, baik. terima Ya, kasih. silakan peserta. Kita punya 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa raise hand dan open mic dan kameranya, atau bisa juga lewat kolom chatting Q&A. Nanti untuk pertanyaan di kolom chatting Q&A ya, saya akan record dan dilanjutkan untuk disampaikan ke Pak David untuk dicoba ditanggapi. Ya, silakan penanya pertama. Oke, Pak David. Dari saya dulu Pak, izin. Mangga, Jadi, Pak Eko. oke. Jadi kebetulan saya saat ini sedang melakukan penulisan tesis Pak terkait dengan teknoekonomi analisis. Jadi saya minta tanggapannya Pak dari Pak David. Dalam praktiknya, apa saja komponen utama yang harus diperhatikan ketika kita melakukan teknoekonomi analisis suatu proyek? Mana yang paling sering justru terlewatkan Pak dari komponen-komponen utama tersebut?
Aduh. Oke. Saya terima kasih nih ke Pak Eko nih kalau menjadikan tesisnya sesuai dengan judul yang kita bahas saat ini. Ya. Jadi saya akan coba breakdown aja Pak. Ya. Dari saya nggak bisa bilang bahwa ini yang paling sering, tapi kalau kita bicara dari 7 step tadi, ya kan, biasanya itu kita bicara di bisnis objektifnya, Pak. Root cause, Pak. Kadang-kadang permasalahan yang kita temukan itu bukan root cause-nya, Pak. Itu kita gagal dalam mengidentifikasikan root cause analysis. Itu kalau kita bicara di bisnis objektif, ya. Kemudian kalau di mana namanya di Capek itu sering Pak, ya di Capek itu sering, ya karena kadang-kadang tidak semua komponen biaya itu teridentifikasi dengan jelas, paling sering Pak. Padahal kadang-kadang komponen itu kita anggap sepele, tapi ujung-ujungnya itu membuat investasi kita tuh nggak berguna kalau itu terlewati kita jalankan atau kita perhatikan. Itu salah satunya, Pak. Ya, dan ini ada beberapa proyek yang saya coba temukan di beberapa klien seperti itu. Nah, kemarin sharing nih. Kemarin saya ketemu dengan Kepala Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Pak Erwin. Beliau itu kan yang memberikan 15 investasi baru di Kalimantan. Saya bilang, Pak, ini Bapak minta kita melakukan menjual proyek untuk energi, segala sesuatunya larinya ke energi. Tapi kok Bapak tidak mengundang PLN? Padahal kita tahu PLN itu adalah off-taker dari investasi yang akan kita jalankan. Nah ini, ya kan? Nah, kadang-kadang hal-hal seperti kayak gini kita lupa gitu loh pada saat mendesain atau membuat proyeknya, ya kan? Off-takernya siapa nih? Nah, itu hal-hal yang simpel, ya. Capek, kemudian OPEX itu paling penting, Pak. Kita salah mengidentifikasikan bahwa seluruh biaya itu adalah flat nantinya selama setiap tahun. Nggak bisa. Dan penggunaan AI yang saya lakukan itu adalah memasukkan beberapa kondisi-kondisi yang parameternya itu bertingkat-tingkat dan saya minta dihitungkan oleh AI-nya. Tapi tetap tugas kita adalah mengecek lagi, Pak. Validasi. Contoh, gaji Bapak setiap tahun apa hanya 20 juta, Pak? Enggak kan, Pak? Setiap tahun akan ada kenaikan 7% minimal. Nah, kalau misalnya gaji Bapak yang 20 juta itu ada 50 orang di perusahaan Bapak, ya kan? Nah, apakah investasi yang kita keluarkan itu bisa berdampak nggak? Memberikan dampak nggak kepada perusahaan kalau seandainya revenue hanya sekian gitu loh. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya cash flow, Pak. Ya, memang biasanya kalau di engineering sih biasanya agak jarang kita temui miss-nya, Pak. Karena mereka kan sudah terbiasa ya, ngitung bautnya hilang satu berapa, ya kan? Tapi biasanya yang paling berbahaya itu adalah di finansial dan cost analisisnya. Itu yang membuat suatu proyek itu biasanya akhirnya memberikan dampak negatif kepada bisnis tersebut, Pak. Dan satu Oke. lagi regulasi, Pak. Regulasi itu apalagi di Indonesia, mohon maaf, ya kan? Besok bilangnya boleh, 5 tahun lagi bilangnya nggak boleh. Padahal investasi kita itu kita hitung akan kembali di tahun ke-7, Pak. Ya kan? Jadi regulasi ini saya selalu bilang ke teman-teman di asosiasi, kebetulan saya juga partnership dari salah satu wealth investment management di Singapura, dan saat ini ada 2 lagi yang mau gabung sama saya, minta sebagai independent business analyst-nya. Saya bilang bahwa orang di Indonesia ini masuk namanya usaha, dia pasti akan mendapat untung. Tujuannya cuma satu, Pak, cari untung.
Tujuan kedua apa? Sustain. Karena orang-orang itu nggak mungkin hanya 1 tahun untung, nggak mungkin. Nah, tetapi regulasi di kita itu kan, mohon maaf, saat ini mungkin masih perlu untuk dimantapkan. Kira-kira itu, Pak. Oke, Jadi baik. 4 faktor itu. Baik, terima kasih, Pak. Di sini sudah ada penanya, Pak Oriton. Silakan, Pak. Open mic, open cam. Halo, sudah Pak? Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak David. Tadi sudah disinggung sih, saya kan memang bidang hukum, ya. Saya hanya belum sedang mendalami mindset daripada ini, mungkin sifatnya nggak terlalu dengan materi kita yang sekarang. Aku kurang tahu juga Pak David ya. Saya hanya berpikir begini, pertanyaan umum aja ini Pak David. Apakah mindset daripada investor, saya katakan aja langsung investor asing itu, terkait dengan regulasi tadi yang disinggung Bapak itu, merupakan satu indikator yang penting bagi mereka? Ini pertanyaan saya Pak. Karena ya kebetulan juga kan kita sekarang kan lagi aktif di kantor hukum kita, itu sedang saya dalami gitu Pak. Nah, karena kita ingin fokus di bidang hukum investasi ini gitu. Sekarang saya sedang jadi mindset mereka seperti apa sih tentang regulasi itu, dan apakah itu juga masuk bagian daripada teknoanalisis yang disampaikan Pak David tadi itu? Itu maksud saya Pak. Mungkin pertanyaan saya kurang bagus ya. Saya mungkin bisa ditangkap Pak David maksud saya. Itu Pak pertanyaan saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Orinton. Ini Pak Orinton ini ahli hukum untuk investasi nih, kalau saya tidak salah ya. Oke, Pak Orinton terima kasih. Jadi dari hasil diskusi kita ya, karena saya juga ikut menangani beberapa teman-teman. Ya, saat ini saya sedang coba lakukan feasibility study untuk aquaculture, Pak. Itu salah satu teknologi dan investasinya itu dari Norway, ya. Nilainya itu sekitar 30 juta euro, ya. Salah satu pertanyaan mereka adalah bagaimana dengan regulasi Indonesia? Ya, seperti saya bilang tadi, orang berinvestasi di Indonesia itu pasti akan mencari untung. Tapi untungnya mereka itu, yang mereka cari adalah yang sustain, Pak. Artinya kalau bisa 20 tahun, ya 20 tahun. Kalau misalnya 30 tahun, 30 tahun. Jadi bukannya mereka itu investor hit and run gitu loh, Pak. Setahun masuk, dapat cuan 10%, keluar, enggak. Nah, mereka pingin lama-lama di Indonesia. Ya, tetapi mereka melihat bagaimana regulasi itu punya komitmen nggak kita, punya keseriusan nggak kita, ya kan? Nah, keseriusan dan komitmen itu ya harus ditunjukkan dengan sikap kita, Pak. Ya, nah, saya nggak bicara jauh, apakah dampak ekonomi kita itu ada mengarah ke sana atau tidak. Mungkin teman-teman yang jauh lebih mengerti lah, ya kan? Tetapi hasil diskusi-diskusi saya itu salah satu hal yang paling krusial, Pak. Karena kalau kita bicara SDM, bisa dibilang seluruh teknologi di dunia ini SDM kita sudah cukup mumpuni. Saya bicara mumpuni ya, Pak ya, belum expert. Jadi artinya kalau di training 6 bulan, udah expert tuh. Atau learning by doing, sudah setengah expert. Artinya bisa dicapai. Karena kita selalu minta ahli teknologi. 1 tahun, oke lah kita pakai orang Rusia misalnya atau orang Eropa. Tapi tahun kedua, teknisi kita atau orang SDM kita sudah bisa take over itu semuanya. Jadi nggak ada masalah, Pak. Masalah teknologi dan juga SDM. Tapi yang mereka paling pertanyakan adalah keseriusan. Karena mereka itu
berbisnis bukan terhadap sumber daya manusia atau sumber daya alam di Indonesia. Mereka berbisnis itu terhadap sebuah institusi. Dan institusi itu ujung-ujungnya adalah negara. Itu kira-kira, Pak. Kalau saya bicara dari sisi Bapak sebagai lawyer ya, Pak ya, yang menangani Ya. investasi dari luar yang akan masuk. Kira-kira gitu, Pak Arinton. Semoga menjawab, Pak. Ya, cukup menjawab, Pak. Artinya memang itu menjadi salah satu indikator lah ya sama mereka kan gitu ya. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada Terima kasih, Oke, sama-sama, Pak. baik Pak Inton, terima kasih. Mengingatkan kembali kepada para peserta untuk bisa mengisi eh, daftar kehadirannya untuk mendapatkan e-sertifikat dari acara pada malam hari ini. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak, satu pertanyaan lagi itu dari Pak Sakira. Pak Sakira, silakan Pak untuk open mic dan open cam. Ya, Pak Sakira, silakan Pak. Ibu, Pak. Oke, Sepertinya Ibu. Silakan Bu Sakira. Bu Sakira. Oh, Ibu. Ya, ya. Ya, suaranya belum terdengar, Bu Sakira. Mungkin bisa dituangkan pertanyaan di kolom chat jika ada kendala terkait dengan device. Mungkin masih di mute sepertinya, Pak. Iya. Ya, Bu Sakira masih di mute, Bu. Bisa di unmute? Atau boleh lewat kolom chatting, Bu? Oke. Oke, Pak. Kita punya waktu sebentar lagi, Pak. Mungkin kita mengingatkan kembali pertama untuk peserta untuk segera mengisi kehadirannya untuk mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan webinar kita malam ini hari ini. Oke. Lalu bisa kita open cam bersama, Pak? Kita foto-foto bersama. Pak Eko izin, Baik. mungkin Pak Taran bisa share di kolom chat file Excel yang saya tadi sempat kirimkan, Pak, biar teman-teman bisa buat latihan atau minimal dapat gambaran lah. Karena itu bicaranya lebih ke arah financial analysis sih, Pak. Simple ya, yang simple. Monggo Pak Taran, izin ya Pak. Siap-siap. Pak Makasih, David, Pak. boleh saya tanya nggak, Pak ya? Boleh saya tanya satu pertanyaan aja, Pak? Mangga Pak Eko sebagai Ya, moderator. Pak Roy. Prof, monggo Prof, silakan. Ya, baik Pak. Kita punya 10 menit. Jadi gini Pak, kalau di prodi kami, mahasiswa kan kadang-kadang melakukan semacam teknoanalisis Pak. Jadi hitung capex, hitung opex, kemudian mungkin proyeksi profit dan sebagainya. Lalu biasanya dengan Excel kami menghitung NPV, IRR, kemudian juga payback period dan sebagainya. Pertanyaan saya, itu cukup nggak Pak? Atau ada hal-hal yang lain yang harus kami perhatikan dan lari ke AI-nya gimana ya? Mungkin kalau ada prompt barangkali simple gitu Prof. Pak, yang bisa kami tiru gitu kan. Ya itu aja Pak dari saya. Thank you Prof. Ini sebenarnya saya belajar dari Prof nih. Terima kasih Prof. Ya, silakan Pak. Silakan Pak David. Ya, di slide saya tadi itu sebenarnya ada beberapa parameter yang tadi sudah saya lengkapi di luar 3 parameter yang Prof bicarakan tadi. Tapi memang pada saat kita melakukan teknoanalisis, terutama di ekonomiknya, ya, NPV itu salah satu parameter yang menentukan apakah investasi kita tuh go or not. Karena kalau misalnya nilainya di atas 0, go.
itu pun kita masih harus cek lagi, benar nggak sih? Ya kan? Begitu Oke. juga kalau NPV-nya di bawah 0, kita juga harus nggak langsung kita bilang, udahlah dibuang aja ini rencana kita, enggak. Ya, karena seluruhnya harus dianalisa lagi mulai dari awal, Pak. Dari bisnis objektif kita bicara. Tapi kalau kita bicara apakah parameternya, apakah cukup dengan NPV, IRR, PEB, sebenarnya banyak, Pak. Salah satunya adalah ROI. Ada lagi namanya WACC. Ada namanya kalau kita bicara CCCC, cash cycle, ya kan? Atau kita sebutkan biasanya cash flow, ya kan? Gas flow. Jadi kalau saya ada pengalaman waktu itu diminta oleh BP Batam untuk proyek desalinisasi air, Pak. Ya, Oke. itu adalah memurnikan air dari laut menjadi air baku atau layak pakai. Karena waktu itu mereka mau pakai untuk di data center. Jadi Nongsa yang sekarang ini, ya itu saya sudah survei, Pak. Kebutuhan airnya berapa, sumber airnya di mana, udah saya survei itu semuanya, ya kan? Nah, itu kita hitung ke mereka, termasuk beberapa parameter yang saya sampaikan tadi di slide-slide tersebut. Itu harus jelas, Pak. Ya, Oke. jadi harus jelas. Terutama cash flow, Pak. Jadi nggak ada gunanya kita bicara NPV, IRR, PEB, ya kan? Ternyata Ya. nanti ada permasalahan lain di masalah finansial ini. Oke. Nggak ada gunanya, Pak. Karena saya bilang tadi, revenue stream kita apa nih nantinya? Pada saat kita membeli produk ini atau mesin ini. Apakah mesin ini hanya bisa memproduksi satu barang aja? Ya kan? Apakah mesin ini bisa menambahkan nilai tambahnya? Makanya saya bilang Ya. tadi decision and value creation. Jadi nggak bisa terbatas itu aja, Pak. Ya, yang saya sampaikan tadi rumus-rumus tadi itu hanya setengahnya, Pak. Ya, tapi nanti saya akan bisa kasih panduan ke teman-teman. Nanti saya akan lengkapi di slide saya yang terakhir nanti apa-apa aja sih faktornya, gitu, Pak. Ya. Gitu, Prof. Kira-kira Baik, masukan Pak. dari saya, Prof. Izin. Ya. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih, luar biasa sekali. Sebelum closing, Pak, Bapak-bapak, kawan-kawan, mari kita open cam dahulu untuk kita foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, di sini kita punya 2 page. Oke, saya mulai screenshot. Oke, page yang kedua. Oke, terima kasih. Ya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar pada malam ini dengan tema Tekno-Ekonomi Analisis untuk Project Investment dan Decision-nya. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa keputusan proyek maupun investasi perlu dilihat dari kedua sisi secara seimbang, kelayakan dari sisi teknis dan kelayakan dari sisi ekonominya. Analisis yang baik akan membantu kita tidak hanya menjawab pertanyaan apakah teknologi ini bisa diterapkan, tetapi juga apakah proyek ini layak untuk dijalankan dan memberikan nilai ekonomi yang optimal. Semoga materi, insight, dan pengalaman yang telah diberikan oleh Pak David pada malam ini sebagai narasumber dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan maupun pengambilan keputusan proyek dan investasi di lingkungan masing-masing. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Pak David dan penyelenggara atas ilmu sharing yang telah diberikan.
serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti webinar hingga selesai. Mohon maaf apabila selama saya memandu acara terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf dan sampai jumpa di webinar selanjutnya yaitu series ke-18. Selamat malam, terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih Terima banyak kasih. Pak Selamat David. malam Terima Bapak, kasih. Ibu, teman-teman mahasiswa. Terima kasih Pak dosen, Prof. Terima Terima kasih. kasih. Malam, Mbak. Malam, Ya, Bapak. terima kasih. Malam. Izin saya live. Selamat malam. Ya.